Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Kali ini buku yang akan saya review berjudul Semua Orang Butuh Curhat karya Lori Gottlieb. Ini buku tentang apa sih? Ketika kita sedang bersedih atau baru saja mengalami hal yang buruk, seringkali kita akan terdorong untuk mencurahkan hati dan pikiran kita kepada orang lain atau yang lebih umum dikenal dengan istilah curhat. Membagikan keluh kesah kepada orang yang dipercaya memang bisa membuat perasaan menjadi lebih ringan karena kita seakan-akan bisa mengangkat dan mengeluarkan beban pikiran yang tengah menumpuk di kepala. Namun, ketika masalah yang kita hadapi menjadi lebih rumit, personal, dan sensitif, biasanya kita jadi enggan dan merasa kesulitan untuk membagikannya dengan orang lain. Hal ini disebabkan karena kita sendiri pun tidak mampu untuk menguraikan permasalahan yang sedang dialami, sehingga kita merasa kebingungan untuk menceritakannya, mulai dari mana, dan lainnya. Beberapa permasalahan seperti konflik keluarga atau kebingungan akan identitas diri juga terasa terlalu personal untuk bisa diungkapkan kepada orang lain. Pada akhirnya, sebagian orang memilih untuk memendam masalah-masalah yang membebaninya tersebut dan menyimpannya seorang diri. Padahal, jika kesulitan yang kita hadapi tadi dibiarkan terus menumpuk, terutama jika sampai menimbulkan trauma, hal ini tentunya bisa berdampak terhadap kesehatan mental dan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Di saat seperti inilah kita membutuhkan sosok seorang profesional seperti psikolog, psikiater, dan terapis untuk menguraikan benang merah dan membantu kita mencari jalan keluar dari kerumitan masalah yang tengah kita hadapi. Buku Semua Orang Butuh Curhat bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana sesi curhat bersama dengan seorang profesional berlangsung dan bagaimana menemui mereka akan membuat perasaan kita menjadi lebih lega. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin merasa khawatir kalau ketemu dengan konselor atau psikolog gitu untuk curhat, nah buku ini bisa memberikan gambarannya sehingga rekan-rekan gak khawatir lagi nih dengan prosesnya dan sudah mulai kebayang. Siapa sih penulis buku ini? Buku Semua Orang Butuh Curhat ini merupakan buku yang berisikan pengalaman pribadi sebenarnya dari Lori Gottlieb. Ketika ia berada di dua posisi bersamaan, yaitu sebagai seorang terapis dan juga sebagai seorang pasien. Lori Gottlieb sendiri adalah seorang psikoterapis andal dan berpengalaman yang berasal dari Los Angeles, Amerika Serikat. Lori merasa dunia runtuh ketika sang mantan yang merupakan kekasihnya saat itu tiba-tiba memutuskan hubungan mereka dengan alasan tidak bisa menerima kehadiran seorang anak dalam hidupnya. Padahal saat itu Lori telah memiliki seorang putra berusia 8 tahun bernama Zachary Julian. Merasa hancur dan rapuh karena mendadak menerima keputusan sepihak ini, Lori pun memutuskan bahwa ia butuh seseorang yang bisa membantunya melalui masa-masa sulit tersebut. Berkat rekomendasi dari seorang teman yang memiliki profesi yang sama, Lori kemudian bertemu dan melakukan konseling dengan Wendell, seorang terapis veteran yang memiliki gaya cukup unik dan tidak biasa. Selain membagikan perjalanannya dalam menyembuhkan luka batin yang ia rasakan, Lori juga menceritakan beberapa kisah dari pasien-pasien yang datang menemuinya untuk menjalani sesi konseling. Gambaran isi buku ini. Secara umum buku ini tuh akan membahas beberapa part yang isinya berbagai kisah-kisah yang Lori temukan dan rasakan ketika berinteraksi dengan klien. Beberapa yang menarik contohnya di bagian pertama dari buku ini menceritakan tentang proses awal dalam sebuah terapi, yaitu bagaimana seorang pasien menggambarkan masalahnya. Di sini, Lori menjelaskan bahwa ketika menceritakan suatu masalah, kita biasanya cenderung fokus pada narasi yang kita alami sendiri tanpa mengindahkan bahwa ada juga narasi dari pihak lain yang terlibat dalam masalah tersebut. Dalam hal ini, terapis biasanya mencoba memperhatikan apa saja bias atau opini pribadi atau yang biasa disebut sebagai counter transference seseorang dalam menceritakan masalahnya. Hal itu dilakukan agar terapis bisa mengambil satu langkah mundur dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk memandu jalannya pengobatan. Lalu ada juga di bagian 4 atau bagian terakhir, nah, selain menceritakan tentang akhir kisah dari masalah pasien-pasiennya, di buku ini Lori juga menekankan bahwa terapi adalah proses yang panjang. Proses ini akan memaksa kita untuk membuka luka-luka lama dan memahami emosi yang kita rasakan untuk bisa menemukan jalan keluar. Menjalani terapi ibaratnya seperti mempekerjakan tour guide untuk menemani kita selama proses tersebut. Dan pada akhirnya, rasa sakit adalah hal yang tidak bisa dihindari. Jika ingin merasakan kesenangan, maka kesakitan jadi paket yang tidak bisa terpisahkan.
Kesimpulannya, buku ini memberikan gambaran tentang bagaimana proses konseling bisa membantu individu untuk menyelesaikan masalahnya di masa lalu. Kalau selama ini kita melihat proses konseling layaknya sebuah proses yang berat dan formal, maka melalui buku ini kita diberikan gambaran proses konseling yang berjalan dengan cara sederhana melalui percakapan kecil namun penuh makna. Dan di sini juga kita akan bisa merasakan bagaimana sih proses percakapan tersebut bisa mengubah para peserta konselingnya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah melalui proses ini kita juga mendapatkan gambaran bahwa konselor pun berkembang sejalan dengan proses yang dia jalankan bersama konseling. Artinya, untuk berkembang, semua orang perlu curhat. Itu review buku kali ini dan sampai ketemu di review buku selanjutnya.